Hadirin Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Dan berhati-hatilah dari godaan setan, sebab setan itu pekerjaannya adalah mengajak dan memerintahkan kita kepada kejahatan dan kemungkaran. Selain itu, berserah dirilah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, sebab apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Sekalipun siapa juga yang hendak menghalang-halanginya, tetapi apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi, sekalipun siapa juga yang ingin dan berusaha melaksanakan. Hadirin Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan mati ayahnya selagi ia belum mencapai umur balik. Dalam Islam, anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Ini tiada lain demi untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar jangan sampai terlantar hingga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, banyak sekali hadis-hadis beliau yang menyatakan betapa mulianya orang yang mau memelihara anak yatim atau menyantuninya. Tetapi anjuran beliau itu sampai kini belum begitu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja umat Islam yang mau memperhatikan anjuran beliau itu. Hal ini semestinya tidak layak dilakukan umat Islam yang inti ajarannya banyak menganjurkan saling tolong-menolong sesama umat Islam dan bahkan umat selain Islam. Hadirin Jumat kaum muslimin rahimakumullah, di negara kita, negara Indonesia khususnya, di desa-desa sampai sekarang kebiasaan memberi uang ala kadarnya pada tanggal 10 Muharram kepada anak-anak yatim yang sekarang ini masih berlaku. Pada setiap tanggal 10 Muharram, anak-anak yatim bergerombol-gerombol mendatangi rumah-rumah orang kaya atau para dermawan. Disitulah mereka memperoleh yaitu pembagian uang ala kadar. Nah, kebiasaan yang sedemikian itu adalah sungguh amat terpuji bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya yang mau menyantuni kepada anaknya. Tetapi apakah para anak yatim hanya butuh bantuan sekali itu hanya dalam 1 tahun? Tentunya tidak, tadi. Mereka membutuhkan bimbingan sampai dirinya mampu mengarungi bahtera kehidupannya sendiri. Dalam hal ini perlu dipikirkan bagaimana bisa terbentuk suatu organisasi sosial atau sebuah panti asuhan yang khusus mengurusi anak-anak, atau paling tidak dari umat Islam yang mampu mempunyai kesadaran memelihara anak-anak yatim, baik diasuh secara langsung atau dibantu melalui ibu atau ahli warisnya. Betapa mulianya orang-orang yang mau berbuat demikian, sebagaimana
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannah, hakada wa asyara bis sababati wal musta wa farraja bainahuma." Rawahu Bukhari. Yang artinya, saya dan orang yang menanggung atau memelihara anak yatim dengan secara baik ada di surga bagikan ini jari Rasulullah. Seraya beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah yang beliau rentangkan kedua jarinya. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, padahal ia masih mempunyai anak asuhan yang belum balik, maka berdasarkan hadis di atas ini dijamin masuk surga asal baik dalam mengasuhnya. Tapi sebaliknya, bila ia melalaikan tugas dalam mengasuh, apalagi sampai berbuat yang merugikan anak yatimnya, pasti hukuman Allah lebih berat besok di hari kiamat. Renungkanlah firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalakum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalakum innahu kana hubban kabira. An-Nisa ayat 6. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Di atas sudah diterangkan bahwa yang dinamakan anak yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika ia masih kecil belum dewasa. Adapun anak yang ditinggal mati ibunya ketika ia masih kecil bukanlah termasuk anak yatim, namanya piatu. Sebab bila kita lihat arti kata yatim itu sendiri ialah kehilangan induknya, yaitu yang menanggung nafkah. Di dalam Islam, yang menjadi penanggung jawab urusan nafkah ini ialah ayah, bukan ibu. Al-Quran telah menjelaskan adanya larangan memakan harta anak yatim dengan cara dolim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Dan artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu dekat
ya sampai kiamat. Hadirin Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama berkata, bagi setiap paling anak yatim, bila mana ia dalam keadaan fakir, diperbolehkan baginya memakan sebagian kecil dari harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, menurut sekedar kebutuhannya saja demi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhannya, tidak boleh berlebih-lebihan, dan jika berlebih-lebihan akan menjadi haram hukum. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah ini memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau mengasuh anak yatim akan memperoleh imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang disejajarkan dengan surganya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Adalah syirik kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wassalamu alaikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidika wa asrafika sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa as-shalihin ahmadu subhanahu wa ta'ala abda adil mu'arifin bisidqil yaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walakin sholata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Maqad amarakumullah bidzalika isyatan wa ta'zima wa ijlala linabiyyi wa ta'zima. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man wala warḍallahu ma ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sallallahu ashabi Nabi ajma'in wa nabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa sallallahu alaihi Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin ataka atati amin ya rabbal alamin. Ibadallah inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa muqarrab baik ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi al-'alim wa yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi yazidukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.